Channel Muslimun TV. ثم إلى أسرة آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا ومشايخنا في الدين وثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات شهد الله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ilahi anta maksudi waliduka maksudi a'atini mahabbataka wa ma'rifataka ya arhamar rahimin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang saya cintai, senang rasanya dan merasa tersanjung hati ini bisa berjumpa, diundang untuk berbicara di sini. Mohon maaf jika saya duduk di tempat yang lebih tinggi di sini. Mohon maaf sekali kepada para sesepuh, wal tengganai, cerdik pandai. Mudah-mudahan hamba yang lemah, bodoh dan tidak berilmu ini adalah salah satu bentuk untuk bermuhasabah diri, beriktibar untuk tiap-tiap kehidupan. Hari ini kita akan membahas tentang kitab Nashul Ibad. Insya Allah ketika diundang di sini kita akan kajiannya berdasarkan kitab Nashul Ibad yang merupakan karya karangan Imam Nawawi Al-Bantani, ulama besar dari Indonesia yang sangat masyhur namanya di Mekah. Oleh karena itu sebenarnya kitab dari Nashul Ibad ini adalah kitab Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani atau Ibnu Hajar Al-Asqalani, disadur kemudian diterjemahkan berupa nasihat-nasihat dari semua nasihat-nasihat yang digunakan untuk membenahi hati kita. Mudah-mudahan dengan itu hati kita menjadi lembut, karena di dalam dunia yang penuh dengan hingar-bingarnya ini, kita hidup di dunia yang penuh dengan berbagai macam gelombang kehidupan. Ada dengki, ada iri, ada sikap, ada sikut, semua kekotoran. Begitulah dunia. Maka untuk menghadapinya kita perlu adanya agama. Agama itu adalah nasihat. Ad-dinu nasihat. Agama itu nasihat. Kalau kita sudah malas mendengarkan nasihat, hati-hati. Itu adalah merupakan bagian yang harus kita kaji di dalam diri. Jangan-jangan karena maksiat dan dosa kita, hati kita susah mendengarkan nasihat. Sementara Allah nggak mentingin harta, Allah nggak mentingin itu. Yang Allah lihat adalah hati kita. Man taraka dzunuba raqa qalbuhu. Barang siapa yang meninggalkan dosa, hatinya akan menjadi lembut. Jadi lembutkanlah hati ini dengan sering-sering mendengarkan nasihat.
Kalau kita ada keakuan diri, maka sesungguhnya kita belum bisa mengalahkan diri. Bagaimana jiwa yang belum bisa mengalahkan diri bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa diri ini penuh dengan kebinatangan, penuh dengan hawa nafsu, ingin dipuji, ingin dihargai, butuh legasi, butuh duit, butuh kekayaan, serakahnya minta ampun, loba dan bakhilnya minta ampun. Begitulah jiwa manusia, harus dikawalkan oleh diri kita sendiri. Maka setelah kawal, takluk dalam iman, mudah-mudahan kita bisa menempuh wa dzakirhum li ayyamillah, mengingat-ingat hari-hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama dengan jiwa tawadu. Izinkan saya yang lemah tidak berilmu ini, saya bukan kiai, saya bukan ustaz, saya hanya mendapatkan pesan dari Abi. Saya ini murid yang gurunya adalah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang ada di sini. Di dalam kitab Nasul Ibad ini, di dalam pembukaan kodimahnya adalah terdapat 30 nasihat. Di dalam bab sunai yang 22 nasihat dirangkaikan, kemudian 33 nasihat, kemudian 44 sampai 10 nasihat. Ada di dalam bab sunai ini atau bab yang 22 ini terdapat 30 nasihat, yaitu 4 berupa khobar dan sisanya adalah 26 adalah atsar. Nah, apa yang dimaksud dengan asar? Apa yang dimaksud dengan khobar? Khobar itu adalah sabda-sabda baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara atsar adalah merupakan perkataan, ucapan-ucapan, nasihat-nasihat para ulama, para sahabat dan tabi'in. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah. Dua perilaku yang tidak ada keutamaan yang bisa mengalahkan dari dua perilaku, yaitu yang pertama iman kepada Allah, wan naf'u lil muslimin, dan bermanfaat untuk orang Islam. Bil maqali, dengan ucapan, au bil jahi, dengan kedudukan pangkat, au bil mali, dengan harta, au bil badani, atau dengan badan. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang kita bicara tentang iman. Penyakit iman itu hati-hati. Sebelum kita menjadi keraguan adalah kita melakukan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilangnya muqarrabah. Muqarrabah itu merasa disaksikan Allah itu hadir di dalam diri kita. Maka hatinya akan menjadi ragu-ragu kepada Allah. Hati-hati. Ketika sudah ragu-ragu, doa mohon kepada Allah, tetapi ragu-ragu terhadap keyakinan bahwa Allah Maha menggenggam. Bagaimana doa mau sampai? Bahaya itu penyakit iman itu, ragu-ragu. Sementara iman itu termasuk di dalam karunia. Kita harus menyadari di sini bahwa di dalam hati kita adalah segalanya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, pertemuan dengan Allah, tidak ada gunanya hartamu, tidak ada gunanya pangkatmu, tidak ada gunanya jabatan. Yang semata-mata Allah lihat adalah hati, qalbun salim. Hati itu terbagi 3. 1, qalbun salim, hatinya orang mukmin. Qalbun maridu, hati yang sakit. Dan yang ketiga yang parah adalah qalbun mayyitun. Qalbun mayyitun itu orang munafik, orang kafir termasuk di dalamnya. Tadi
imam membacakan surah tentang penjelasan bagaimana Nabi Musa berkata kepada kaumnya untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan fasik. Ini adalah salah satu bahasa tuntunan Al-Quran bahwa satu-satunya yang dikehendaki oleh kita adalah jaga hati. Jangan terkena penyakit bid'ah, jangan terkena penyakit munafik, jangan terkena penyakit fasik. Apa itu fasik? Fasik adalah sudah tahu aturannya nggak boleh sama Allah tapi dilanggar. Sekarang banyak orang-orang fasik, banyak orang-orang munafik. Kemudian yang kedua, yang harus kita waspadai adalah ketika qalbun maridun ini kita melalui dosa-dosa hati maupun perbuatan, lama-lama menjadi tertutuplah basiroh yang ada di dalam hati kita. Qul hadhihi sabili. Katakan hai Muhammad, inilah jalan itu. Ala basiratin, menghidupkan basiroh di dalam hati. Ana wa manittaba'ani. Itulah jalan yang orang-orang pengikut-pengikutku, sahabat-sahabatku mengikut pada. Rahmatan lil alamin di sini adalah menghidupkan basiroh, di mana manusia itu banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang mencederai dirinya, yaitu imannya perlahan-lahan disertai dengan keraguan. Makanya kita harus tahu, orang sekarang bisa menjauhi ulama, orang sekarang bisa mencaci agama ini, orang bisa mengkhianati Allah Subhanahu wa ta'ala karena imannya sakit atau imannya mati. Nauzubillah min dzalik. Yang pertama adalah iman. Yang kedua adalah bermanfaat. Ini saya melihat tadi, bersyukur kepada Allah. Allah melihat kita ini banyak dosa, bapak-bapak ibu. Dalam kehidupan yang carut-marut ini, dicontohkan oleh Rasulullah bahwa setiap hari Rasulullah itu minimal beristighfar 70 kali. Padahal sudah maksum, dijamin daripada segala dosa. Lah kita, nabi bukan, orang berilmu bukan, hidup dalam kubangan kekotoran tarikan dunia yang sudah teradon dengan seperti bangkai. Maka kita ada di dalamnya, tercipratlah bau bangkai itu di dalam diri kita. Kita tidak pernah beristighfar dan bermunajah kepada Allah. Tapi alhamdulillah saya melihat di sini orang-orang insya Allah beristighfar terus, melantun-lantunkan taubat-taubatnya agar membersihkan hati kita ini, sehingga iman itu terpancar dengan kuatnya, menghiasi adab-adab di dalam diri. Salat dia, puasa dia. Habis puasa, nyawal. Habis nyawal, maksiat lagi. Umroh dia, habis umroh, pulang, maksiat lagi. Coba kita pikir, benarlah disebutkan, innal insana li rabbihi lakanut. Sesungguhnya manusia itu benar-benar keterlaluan kepada Tuhan. Dikasih nafas, dikasih hidup, dikasih sehat, dikasih harta, tapi wujud syukurnya hanya diucapkan di bibir. Semuanya butuh bukti kecintaan kita kepada Allah kalau kita mau disebut sebagai orang yang beriman. Apa itu bentuk kecintaannya? Pakai semua karunia itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya punya teman dulu adalah direktur perusahaan di salah satu perusahaan. Kangen sholat tuh, kangen pergi haji mumpung ayah uang, kangen sumbang masjid. Selang 10 tahun tidak bertemu, tiba-tiba bertemu dalam keadaan sakit di rumah sakit. Saya datangi, saya lihat netes air mata. Netesnya di mana? Sekarang saya tidak menjabat, saya tidak berpuasa,
Tapi saya tidak bisa, padahal keinginan besar untuk membantu masjid, untuk membangunkan toilet, untuk bersedekah kepada yatim, untuk bersedekah. Karena sedekah itu tipis dengan kasih sayangnya Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang dalam keadaan tidak berdaya, saya ingin itu, saya nggak punya kekuatan lagi. Penyesalan seorang yang jujur, maka tanjakannya menjadi berat karena menunda-nunda. Nah, itulah penyakit iman, antara lain nanti akan kita bahas penyakit tulul amal, panjang angan. Ketika menjabat, ketika berkuasa, ketika punya duit, bahilnya naujubillah. Betul? Kopet, jadi trompet aja, ngomong aja, ya nanti saya berikan, tetapi tidak pernah diberikan. Kenapa? Karena sudah terpenjara harta-harta itu di dalam hati. Allah nggak nyuruh kita jadi orang kaya, Allah nggak nyuruh kita jadi direktur RSUD, Allah nggak nyuruh kita jadi presiden. Satu-satunya yang Allah berikan adalah kamu ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wujudnya adalah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ngaku Islam tapi tidak ada pembuktian. Yang ada adalah menghancurkan agama ini. Banyak yang seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Tidak ada memberikan manfaat sama sekali kepada umat. Nah, makanya penting sedekah itu. Karena yang pertama, dengan sedekah, kasih sayangnya Allah yang paling penting itu tipis. Nabi Isa pernah ngobrol sama setan. Ditanya sama Nabi Isa, si setan, si iblis nih, setan nih, siapa yang paling kamu senengin? Yang paling aku senengin adalah orang alim, orang pintar, ulama tapi bakhil. Tapi aku paling takut sama orang pendosa yang banyak sedekah. Kenapa? Karena orang yang bakhil itu tipis dengan murkanya Allah. Hitung-hitungan semua dihitung. Hati-hati ibu-ibu, hati-hati, dihitung-hitung semuanya. Hati-hati bapak-bapak, dihitung-hitung semuanya. Dibuka-buka buku bank atau dibuka-buka handphone, dihitung-hitung terus. Akhirnya jadi hitung-hitungan. Sementara itu bukan milikku. Sadari. Pernah ditanya, ya Allah, rizki itu apa sih? Ya Rasul, rizki itu apa? Rizki itu apa yang kamu makan hari ini dan apa yang kamu minum. Selebihnya titipan, karunia yang harus kamu buktikan untuk dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita sadari ini sekarang, jangan menunda-nunda kebaikan. Kita lanjutkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha la yanwi zulma ala ahadin, siapa saja yang memasuki subuh pagi hari tidak ada niatnya untuk menzalimi orang, yang ada adalah kasih sayang, ghufira lahu ma jana, maka diampuni baginya terhadap dosa-dosanya. Si Allah ya, begitu kasih sayang ya Allah. Maka kalau ada orang pendendam yang ingin menzalimi orang, tobat sekarang. Penuhi jiwa-jiwa kita dengan kasih sayang. Kemudian, waman asbaha yanwi nusratal mazlumi, dan siapa saja yang memasuki pagi hari berniat menolong orang yang teraniaya, yang didolimi, wa qada'a hajatil muslimi, dan memenuhi keperluan orang-orang muslim. Sekarang nih kita lihat nih gotong royong yang sudah ada tuh, semur apalagi tuh di depan tuh udah ada pete ya, sambal goreng
krecek ya. Untuk Syiah. Maka di sini orang yang tidak berhitung-hitung ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanus yassiruhu lil yusra. Yakini ini. Penyakit iman itu keraguan-ragu. Kalau kita yakin sama ayat ini, insyaallah. Bagi orang-orang yang bertakwa, siapa itu? Orang yang percaya kepada ganjaran-ganjaran Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada yang dimilikinya. Maka sesungguhnya akan diberikan jalan-jalan yang mudah, berkah itu. Mau berkah, sedekah. Mau usaha lancar, sedekah. Mau diampuni dosa, sedekah. Mau anak jadi palalintar, sedekah. Maka bersedekahlah dengan banyak. Dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Saya nggak punya duit, sedekah dengan badannya. Hadiri majelis-majelis taklim. Ngangkat semur jengkol. Ngangkat lontong sayur. Mantap itu. Ayam geprek. Tuh, diangkat semua. Ikut sampai peluh. Pahala, ganjaran. Itu sedekah. Dengan senyum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senyum. Top. Itu adalah sedekah. Jadi tidak perlu hanya dengan duit, tapi dengan badan dan perbuatan. Kemudian bagaimana orang menurut hadis Nabi ini? Orang yang membantu orang lain yang terzalimi dan orang yang memenuhi keperluan orang-orang Islam. Nah, ini kita lihat. Kanat lahu ka'ajri hajatin mabrurah. Maka baginya pahala seperti pahala haji mabrur. Masya Allah. Apa bapak, ibu-ibu? Pahala haji mabrur yang paling penting kan ganjaran dari Allah, bukan? Ini mah pengen dalam bentuk yang lain. Sebutan-sebutan haji, aduh malu disebut haji. Satu-satunya di seluruh dunia itu begitu pergi haji dipanggil Pak Haji itu adalah di Indonesia. Naik mobil, begitu lewat di satpam, Pak Haji, baik, baik, baik. Begitu disebut, Pak, sini lu, apa? Hajinya nggak disebut. Nah, lihat. Ingin katembok, ingin kasebut, ingin lihat, itu semuanya adalah riya, sum'ah, penyakit hati yang menggosongkan semua amal ibadah. Nah, penyakit sedekah itu ini tidak ikhlas. Hati-hati. Bangun dia masjid, tapi pengen disebut-sebut. Di kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan tentang hal ini. Ketika nanti di yaumil hisab dipanggillah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai para qori, pembaca-pembaca Quran, kemari. Kamu baca Quran dengan bagus. Niatnya apa? Aku membaca Quran ini semata-mata adalah karenamu ya Allah, mengharapkan ridhomu. Kamu bohong. Kamu ingin disebut-sebut jadi juara MTQ. Malaikat bawa dia ke neraka. Harus. Hai ahli sedekah, kemari. Baik Allah. Begitu sudah menghadap, berkata dia, kamu sedekah, bikin masjid, bikin pesantren, bikin semua, niatnya karena apa? Karenamu ya Allah. Kamu bohong. Kamu ingin disebut supaya disebut ahli sedekah, orang dermawan, dan sebutan-sebutan sudah kamu dapatkan di atas dunia. Bawa dia malaikat. Allah setiasa. Hari itu tidak ada hati penyesalan. Hari itu adalah harinya hisab. Yang ketiga adalah
Hai para mujahid, kemari kata, kamu mati syahid karena niatmu, karenamu ya Allah. Saya ngebom JB Marriott karenamu ya Allah. Kamu bohong. Kamu ingin disebut-sebut sebagai pahlawan, kamu ingin disebut-sebut sebagai nama jalan, dan itu sudah kamu dapatkan di dunia. Jadi nama gana sempit, bawa dia malaikat, habis semua angus. Maka penyakit sedekah itu adalah riya, sum'ah, itu tidak ikhlas. Maka ketika sudah sedekah, sembunyi-sembunyi itu nilainya lebih tinggi. Walaupun terang-terangan itu bagus untuk mengajak, tapi hati-hati dengan penyakit-penyakit ini. Nah, makanya bersedekahlah. Ikhlas itu gimana? Punten ya, seperti ruang orang lagi mules, buang air besar. Begitu, bro, diingat-ingat gak? Ada yang ingat-ingat gak? Di sini nggak ada. Ikhlas itu seperti itu. Jangan disebut-sebut lagi, jangan diingat-ingat lagi. Wa qala alaihi salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul ibadi ilallahi ta'ala, hamba yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah anfa'un nasi linnas, yaitu orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Wa afdalul a'mali idkhalur sururi ala qalbil mu'mini. Amal perbuatan yang paling utama adalah amal yang bisa menyenangkan hati orang mukmin. Nolong kesusahan, membantu masjid. Ini masjid ini bagus banget, bagus. Alhamdulillah. Ini orang-orang yang di sini insya Allah nih pahalanya luar biasa. Membangun ini nggak cukup 1 miliar ini, ya betul. Berapa miliar tapi terbangun kan? Artinya di sini adalah amal jariah yang tidak akan terputus, insya Allah amalnya akan terus. Setiap orang yang sholat di sini, pahala mengalir darinya. Apalagi yatrudu anhu ju'a, dengan cara menyingkirkan rasa lapar. Nah tuh lihat tuh, sudah ada lontong sayur, apalagi tuh Bu, sudah ada semur jengkol, ada nggak? Tuh enak sih Bu. Kemudian au yakshifu anhu karba, atau melenyapkan kesusahan darinya. Au yaqdilahu dainan, atau membayar hutangnya. Seneng nggak dibayarin hutang kan? Seneng nggak? Mau ya? Tapi aneh, orang-orang kok suka berhutang ya? Orang Indonesia tuh paling pintar berhutang. Dapat SK pengangkatan, langsung dia disekolahin ke bank. Mending kalau beli rumah, beli mobil. Allah tuh, mobil itu nilai opportunity cost-nya itu gede banget, penyusutan. Itu harus dihitung. Tahun ini, tahun depan udah beda. Apalagi udah pernah dipakai, opportunity cost-nya besar. Kemudian level biaya operasionalnya, operasional cost-nya tinggi. Udah bensin, oli, apalagi itu, pajak tiap tahun. Kemudian dia ngutang, kurang duitnya, ngutang sama kakaknya, ngutang sama tetangganya, atau yang paling parah pinjol, riba. Semua itu riba, pinjol, bank itu riba. Nah sekarang utang sama orang nggak pakai bunga. Taruhlah berhutang, kalau tidak terpaksa untuk kebutuhan yang paling penting, tidak usah berhutang. Kenapa kita berhutang? Karena gaya hidupnya lemah. Pendapatan 7 juta, gaya hidup 10 juta. Ya pusing. Pendapatan 5 juta, gaya hidupnya 9 juta.
pinjam lagi. Itu semuanya karena hawa nafsu. Maka orang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu adalah orang-orang yang akan terjerumus pada perbuatan-perbuatan menganiaya diri sendiri. Sudah selesai, dirinya sudah selesai, bayar utang. Begitu jatuh tempo, lengit, dicari hese. Begitu pinjem sama tetangga rumah, jalan kudu muter heula, manjat pagar, turun lompat, alhamdulillah kepleset kajeludak masuk IGD. Tuh lihat mikir sama kita, apa sebabnya? Ya karena jiwa yang tidak merdeka. Nah sekarang dibayarin nih Abdurrahman bin Auf ketika dapat uang banyak dari dagangannya, pergi. Siapa yang memerlukan uang ini, ahli sedekah dia. Siapa yang memerlukan uang ini, ayo kasih. Saya punya hutang, wahai Abdurrahman bin Auf, kasih, bayarin. Begitu pekerja ini. Miskinkah dia? Tidak. Yang terjadi adalah makin barokah. Kenapa? Dekat dengan kasih sayang Allah tercurah kepadanya. Kita lanjutkan nasihat yang pertama ini. Wa khoslatani la syai'a akhbatu, dua perilaku yang tidak ada sesuatu pun yang lebih kotor. Ail anjasu, seperti halnya najis, dibilang. Saking dihinakan. Apa itu? Minhu masyirku billah, yaitu menyekutukan Allah, wadurru bil muslimin, dan membahayakan orang-orang muslim, fi abdanihim, pada tubuh-tubuh mereka, au amwalihim, atau harta-harta mereka. Nah sekarang nih banyak nih orang-orang yang membahayakan orang-orang muslim. Nah bapak-bapak, ibu-ibu, apa jadinya kalau orang sekarang memusuhi ulama, memusuhi agama ini? Ini ada keterangannya. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu zaman atas umatku, yafiruna minal ulama'i wal fuqaha, di mana mereka lari dari para ulama dan fuqaha, ahli fikih, ulama-ulama fikih. Sekarang ini kan saling perang aja, nggak bisa bersatu. Kenapa? Itu penyakit keakuan diri, berantem karena ilmu, keakuan diri. Bahaya ini, membahayakan umat. Kemudian fayabtalihimullahu bisalasi baliyatin, Allah akan menguji umat yang seperti ini dengan 3. Apa itu? Aulaha yarfa'ullahu barakata mankasbihim. Ujian pertama, Allah akan menghilangkan, ini yang paling kita takutkan, berkah dari usaha mereka. Ngeri itu. Dagang dapat duit berkah, parasea wae jeung istri. Piring beli baru deui, kunaon melayang jika piring terbang. Gelas beli deui, kunaon tah eta nancep di dinding. Apa sebabnya? Teu berkah. Apa itu berkah? Bertambah manfaatnya di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebut al-barakatu tuziduhum fi ta'at. Kemudian wataniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Yang kedua, Allah Ta'ala memberikan kekuasaan kepada penguasa-penguasa yang zalim. Hati-hati. Makanya kita harus banyak-banyak tobat sekarang, ya.
Kita harus banyak-banyak mendekatkan diri kepada ulama dan fuqaha agar hati kita itu hidup. Wa thalithatu yakhrujuna minad dunya, yang ketiga mereka keluar dari dunia bi ghairi iman, mati tanpa iman. Nauzubillah min. Sekarang banyak orang perkataannya bagaikan manis tetapi racun, banyak berkhianat hati. Oh baiklah, baiklah, tapi kelakuannya berkhianat. Atau kadung. Bapak-bapak nih yang pakai gamis nih, tuh kadrun lewat, tuh kadrun lah. Diem aja bapak-bapak nih. Oi kadrun, diem aja. Udah selesai. Oi kadrun, kesel dia, cebong sia, dibales nih, ulah aja, cicing lagi. Ayeuna mah harus lembut hati, ya. Kita harus jaga hati kita. Fa inna jami'a awamirillahi ta'ala, karena sungguhnya seluruh perintah Allah Ta'ala tarji'u illa khoslataini, berpulang kepada dua perilaku. Apa itu? Ta'zimu lillahi ta'ala, mengagungkan Allah Ta'ala. Dan yang kedua, wasyafaqatu li khalqihi, dan menyayangi makhluknya. Nah itu dia. Perintah Allah Ta'ala itu ada dua sebenarnya. Coba aja diderivatkan. Satu, mengagungkan Allah. Yang kedua adalah untuk menyayangi makhluknya. Derivat dari itu semua perintah-perintah di dalam Al-Quran. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, aqimus sholat, dirikanlah sholat. Sholat itu mengagungkan Allah. Bentuknya nanti Allah akan berikan bentuk kasih sayangnya dalam genggamannya. Wa atu zakat, dan tunaikanlah zakat. Itu fardu ain. Ya, kalau sudah ada perintah seperti ini, makanya meninggalkan sholat dan meninggalkan zakat, nauzubillah. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ashkurli wali walidaika, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, baru satu pembahasan tentang yang pertama. Ini saja sudah panjang. Jadi kesimpulannya dari semua itu adalah, marilah kita sama-sama hidupkan hati kita dengan majelis-majelis seperti ini. Karena saya ingat ya, Abi sebelum meninggalnya di ruangan MRI, saya sudah pernah cerita di sini. Bisa, ini bukan ustaz, saya bukan guru, saya tidak punya ini. Diberikan kitab, ada banyak, tidak ada waktu lagi. Jemaah itulah gurumu. Masya Allah. Nasihat ini saya pakai sampai sekarang. Dan saya mendatang-datangi, jangan lupa silaturahim kepada si Anu disebutkan. Hingga saat ini itu diamalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita. Amin ya Rabbal alamin. Jadi saya ulangi, pegang ini, dua perkara ini. Khoslatani la syai'a afdalu minhuma, al-imanu billah wa naf'u lil muslim. Dua keutamaan yang tidak ada tandingannya, iman kepada Allah dan bermanfaat bagi orang muslim. Khairun nas anfa'u linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Ulah cicing di iman, ngajeduk di depan TV, parase aja ngincu, rebut-rebutan remote. Ayah yang kau situ aja. Nauzubillah min dzalik. Mari kita doa dengan benteng akidah, benteng iman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar mengampuni kita. Amin ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma rzuqna imanan qawiyya wa yaqinan shadiqan wa i'tiqadan jazima. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma salimna wa salim ma'ana. Allahumma fazna wa fazma ma'ana. Allahumma balighna wa baligh ma'ana. Allahumma asimna wa asim ma'ana. Allahumma arfa' darajatina warfa' darajati ma'ana. Minad wa minkal ijabah fastajib du'ana ya Allah ya Rahman ya Rahim birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah pastilah datangnya dari diri saya manusia yang tidak berilmu. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Oh, Masya Allah.